Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat dan ikan-ikan hias yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas tentang kondisi tabung overflow dan sump filter yang saya gunakan, yang mana sudah berusia 1 tahun teman-teman. Jadi kondisinya seperti apa dan perubahannya seperti apa akan saya jelaskan di video kali ini teman-teman. Jadi kita bahas yang pertama, yaitu tabung overflow-nya ya. Di sini tabung overflow-nya tidak ada perubahan sama sekali seperti dari awal setting ya, dari pemasangan, kemudian warnanya tidak saya cat juga ya. Lain halnya dengan mushroom yang sebelumnya saya pakai warna putih pipa, tapi saya cat warna hitam teman-teman. Jadi tidak ada perubahan dan tidak ada sama sekali kendala yang saya alami untuk penggunaan tabung overflow ini. Tidak ada luber, tidak ada juga macet ya teman-teman ya. Dan juga untuk di tank 150 cm ini tabung overflow-nya alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali teman-teman. Nah ini seperti ini ya. Nah ini salah satu untuk teman-teman yang mau upgrade filtrasi ya, dari filter belakang, filter samping, filter atas, top filter ya, mau upgrade ke sump filter bisa menggunakan tabung overflow seperti ini. Kalau kita settingannya benar pasti tidak ada akan kendala teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang filtrasi yang saya gunakan, yaitu sump filter. Nah di sini sump filter ini sudah saya gunakan 1 tahun teman-teman. Alhamdulillah ini tidak ada kendala sama sekali, baik itu luber, kemudian tekor di chamber terakhir. Untuk di tank 150 cm ini ya alhamdulillah memang tidak ada kendala sama sekali teman-teman. Mungkin dari sisi dimensinya ya, dimensi sump filternya juga besar, di setiap chamber juga kondisi airnya juga penuh, apalagi di chamber terakhir. Jadi untuk tekor itu alhamdulillah tidak pernah teman-teman. Dari awal setting sampai saat ini tidak ada kendala apapun teman-teman. Kemudian untuk media filter biologis di sump filter ini masih banyak kekurangannya, perlu tambahan ya. Di chamber terakhir ini biobloknya ini masih kurang ya. Di chamber terakhir ini masih banyak luangnya. Ini kita masukkan bioblok ya, nanti kemungkinan ya mungkin sekitar 50 batang lah ya biobloknya, karena dia sampai sini nih teman-teman. Ini ada 13, masih sedikit, kita akan tambah biobloknya. Nanti kalau kelebihan ya biobloknya kita akan pasang di sini, di kewan Kaltnesh ini ya, di bagian sananya, supaya nanti Kaltneshnya lebih kuat mutarnya teman-teman. Dan ini untuk Kaltneshnya ini di sini memang pemutarannya agak pelan ya, ini tanpa aerator teman-teman. Tapi kalau aeratornya dihidupkan itu lumayan kencang teman-teman ya. Nah di sini juga kekurangannya dari aerator, memang dia bisa memutar kewan Kaltnesh ini, cuma putarannya tidak sekencang kalau misalnya pakai aerator kolam teman-teman. Nanti kedepannya kalau ada rezeki saya akan upgrade aeratornya teman-teman ya, pakai aerator yang untuk kolam tapi yang wattnya rendah lah ya, mungkin sekitar 20 wattan lah ya, atau di bawah 30 wattan. Nah untuk batu apung sendiri alhamdulillah kinerjanya cukup bagus di filtrasi saya. Air akuarium saya jernih sekali, kemudian juga tanaman sirigadingnya juga tumbuh subur. Ini juga nih lampu di bagian bawah ini, rencana saya sih mau saya upgrade yang 1 meter ya, lebih terang supaya tanaman sirigadingnya juga tumbuh subur teman-teman ya. Dan juga ketika perawatan di malam hari juga tanpa kendala ya. Nah di sini selama saya menggunakan sump filter ini alhamdulillahnya dampak positifnya adalah air akuarium saya ini bening sekali teman-teman. Nah ini bisa dilihat ya. Nah, ini air akuarium saya. Ini posisinya lampunya saya hidupkan kedua-duanya nih teman-teman. Nah ini ya. Nah ikan yang saya pelihara ini ada 4 ekor nih teman-teman. Jadi karena saya masih sibuk bekerja, belum sempat untuk tambah ikan.
nanti saya akan tambah ikan lagi, mungkin ya sekitar 3 atau 4 ekor lah ya, tapi jangan sampai terlalu banyak lah ya, karena kalau terlalu banyak juga kotorannya nanti akan banyak, sehingga filtrasi kita akan bekerja cukup keras teman-teman. Kemudian selanjutnya untuk teman-teman yang mengalami air akuariumnya sering berkabut, cepat kotor, itu solusinya perbaiki filtrasinya dan ikan yang dipelihara teman-teman, serta perawatan rutin ya, ganti air setiap 1 minggu sekali, kemudian bersihkan media filter mekanis. Ikan yang dipelihara jangan terlalu banyak, jadi sesuaikan dengan jumlah air yang ada di akuarium. Ikan mas koki itu butuh 30 liter air sampai 100 liter air per 1 ikan. Jadi kalau teman-teman punya akuarium 100 liter, berarti peliharanya 3 ekor saja ikan mas koki, tambahlah 1 ekor ikan manfish ya untuk tank matnya. Kemudian untuk filtrasi ya, filtrasi itu kalau menurut saya pribadi ya, mau pakai sun filter mau pakai top filter itu sama saja. Yang penting perawatan yang harus rutin teman-teman ya, seperti membersihkan media filter mekanis itu harus rutin dibersihkan setiap 1 minggu sekali. Kemudian penggunaan media filter mekanis itu harus berlapis, dari yang paling jarang ke paling rapat. Misalnya 2 lapis jaring nelayan, kemudian busa grand wall 2 lapis, baru kapas putih. Kalau teman-teman tidak mau pakai kapas putih, pakai grand wall saja 2 lapis atau 3 lapis teman-teman, karena di sini stok kapas putih saya banyak, jadi tetap saya gunakan teman-teman ya. Nah, kalau misalnya penggunaan media filter mekanis yang berlapis tadi tentu lebih efektif dalam menyaring kotoran. Kotoran yang halus maupun kasar itu pasti akan tersaring semua teman-teman ya di media filter mekanis kita. Nah, nanti di jaring nelayan itu kotoran halus maupun kasar sedikit banyak akan tersaring lagi di grand wall, baru tersaring lagi di kapas putih. Nah, itu bentuk sederhana filtrasi top filter ya. Kalau misalnya yang saat ini yang beredar sun filter ataupun top filter yang saat ini pakai apa namanya seperti laci itu ya. Nah, itu lebih bagus, tapi tentu harganya sedikit lebih mahal teman-teman. Tapi ada versi murahnya yang seperti yang saya jelaskan tadi, pakai top filter talang 2 tingkat, kemudian mekanisnya berlapis, jaring nelayan 2 lapis, grand wall 2 lapis, baru kapas putih teman-teman. Usahakan media filter mekanisnya jangan sampai kerendam supaya lebih maksimal dalam menyaring kotoran. Nah, untuk biologis ya, banyak juga yang bertanya biologis apa yang bagus untuk filtrasi akuarium. Kalau saya sih kalau yang untuk yang paling murah, yang efektif, terjangkau oleh kita ya batu apung teman-teman. Kalau misalnya mau pakai full batu apung itu bisa. Kalau pakai top filter itu cari batu apung yang kecil teman-teman ya, supaya muatnya banyak. Kemudian yang kedua ini kewan Kaltnesh teman-teman. Kewan Kaltnesh bagus juga, tapi kalau misalnya pengguna top filter, saran saya pakai full batu apung saja sudah efektif teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk perawatan setiap minggu itu memang rutin harus ganti air teman-teman. Karena apa? Karena mineral pada air akuarium kita itu pasti akan berkurang. Jadi dengan kita mengganti air itu tentu saja mineral yang ada di akuarium kita akan bertambah ya, di air akuarium kita. Kemudian kalau saya ini tambah Vivarium Nature Booster supaya menambah mineral pada air akuarium teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang update perkembangan filtrasi saya dari tabung overflow sampai sun filter yang sudah saya gunakan selama lebih kurang 1 tahun. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Jika teman-teman ada yang bertanya ataupun menyanggah apa yang saya sampaikan, silakan tulis di kolom komentar ya. Karena di sini niat saya berbagi kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman para penghobi ikan hias.